Langkah PSSI lindungi pemain timnas Indonesia dari bully netizen. Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, menyampaikan bahwa mereka akan melakukan kerjasama dengan Meta yang merupakan perusahaan pemilik Facebook dan Instagram, serta merangkul pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Tak bisa dimungkiri, cukup banyak netizen yang kerap melakukan bully kepada pemain timnas Indonesia. Salah satu contohnya bully dialami Marcelino Ferdinand beberapa waktu lalu saat berjuang bersama skuad Garuda Muda. Netizen menyorot performa Marcelino karena dinilai bermain terlalu egois di beberapa pertandingan. Bahkan, kolom komentar di akun media sosial milik Marcelino langsung ramai dibanjiri kritikan. Tentunya, situasi ini akan mengganggu mental pemain. PSSI pun sadar akan hal itu. Oleh karenanya, Arya mengungkapkan bahwa PSSI sejatinya sudah memiliki konsep untuk melindungi para pemain timnas Indonesia pada semua level. Sebenarnya sebulan 2 bulan ini kami sudah punya konsep mengenai perlindungan terhadap pemain dan pelaku sepak bola, kata Arya di GBK Arena pada Sabtu 11 Mei 2024. Di mana ternyata bulian terhadap sepak bola, pemain sepak bola bahkan yang terbaru adalah bagaimana tindakan-tindakan rasisme yang dilakukan oleh netizen. Saya tidak mau ngomong supporter loh. Karena supporter ini kan yang memang dia adalah masuk ke lapangan, dia pergi ke lapangan, dia nonton di lapangan. Kemudian dia juga support dengan berbagai cara, tapi kalau netizen kami tidak tahu ya banyak banget, sambungnya. Arya mengungkapkan, PSSI akan melakukan kerja sama langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti Meta dan Kominfo. Terlebih, kasus bully tidak hanya terjadi kepada pemain timnas Indonesia saja. Terbaru, ramai netizen yang melakukan aksi rasis kepada pemain dan federasi sepak bola Gini. Hal itu terjadi buntut dari kekalahan skuad Garuda Muda di perebutan tiket terakhir Olimpiade Paris 2024. Kami akan melakukan kerja sama dengan Meta, kemudian TikTok, kemudian YouTube, kemudian juga Kominfo, dan juga nanti kepolisian supaya kami punya aturan-aturan regulasi mengenai bagaimana perlindungan terhadap pemain itu, ungkap Arya. Sampai nanti misalnya kita bisa memberikan usulan kepada Meta misalnya, atau TikTok apa semua, atau Twitter untuk akun-akun yang mengeluarkan rasisme dan sebagainya itu bisa diblok oleh Meta atau apapun yang lainnya gitu, yang aplikasi lainnya. Ini yang kami lakukan untuk menjaga dan melindungi pemain dan juga kepada negara-negara lain, lanjutnya. Pria yang juga menjadi staf khusus BUMN itu sangat jengkel dengan perilaku netizen Indonesia yang melakukan aksi rasis seperti itu. Arya tidak ingin melihat aksi seperti ini terjadi lagi di masa mendatang. Ini cukup memalukan ya, karena ini berbahaya juga bahwa ternyata orang Indonesia rasis. Sejak kapan kita jadi rasis gitu? Baru kali ini terjadi gitu, dan itu sangat jeleklah bagi semua dan ini kami akan jadi berbalik dari sesuatu yang positif supaya tidak ada lagi tindakan-tindakan yang seperti ini, tandas Arya. Gara-gara Komo promosi, Jay Itzes sulit tampil di laga timnas Indonesia versus Irak? Jay Itzes berpotensi menghadapi jadwal padat di playoff promosi Liga Italia yang membuat sulit tampil untuk timnas Indonesia. Klasemen akhir seri B 2023-24 menjadi kabar buruk bagi Jay Itzes sehubungan dengan agenda timnas Indonesia. Bek naturalisasi asal Belanda itu gagal meraih tiket promosi otomatis ke Serie A bersama Venezia FC. Pada pekan terakhir Seri B, Sabtu, 11 Mei 2024, Venezia gagal mendongkel Como 1907 dari peringkat 2. Como yang dimiliki Hartono bersaudara menemani Parma ke Serie A, dan Venezia harus melalui jalur playoff. Jalur playoff ini yang membuat Itzes harus menunda bergabung timnas Indonesia untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026. Playoff promosi ini berlangsung cukup lama dan melibatkan 6 tim, tak seperti Liga Inggris yang hanya 4 tim. Pada tahap awal, terdapat pendahuluan playoff yang diikuti peringkat 5 hingga 8. Venezia, peringkat 3, dan Cremonese, peringkat 4, harus menunggu pemenang babak pendahuluan tersebut. Hasil drawing menunjukkan Venezia akan menantang pemenang duel Sampdoria versus Palermo. Laga Venezia versus Sampdoria, Palermo itu akan digelar dalam 2 leg pada 20 dan 24 Mei. Apabila menang, Venezia akan melaju pada babak final playoff.
Calon lawan pada laga final tersebut yaitu pemenang laga Cremonese versus Catanzaro, Brescia. Laga final juga akan digelar dalam 2 leg, yaitu pada 30 Mei dan 2 Juni. Partai leg kedua ini yang terlalu mepet dengan pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Irak pada 6 Juni. Sebagai bek tengah utama Venezia, Itses juga diperkirakan menyapu bersih 4 laga playoff tersebut hanya dalam 12 hari. Duel Indonesia versus Irak hanya berjarak 4 hari dari laga final playoff Liga Italia, belum menghitung jarak yang harus ditempuh dari Italia ke Indonesia. Apabila Itses lolos ke final playoff, bisa dikatakan ia menatap prospek kecil bermain sebagai starter melawan Irak. Timnas Indonesia gelar uji coba pada 2 Juni 2024. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengaku PSSI berencana menggelar laga uji coba untuk Timnas Indonesia pada Minggu, 2 Juni 2024. Uji coba ini dilakukan sebagai persiapan akhir Timnas Indonesia jelang melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di 2 laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan pertama itu, lawan Irak, tanggal 6 Juni. Tapi, sebelum tanggal 6 itu sempat ada diskusi PSSI juga akan menyiapkan uji coba kalau jadi, kata Sumarji, mengutip dari YouTube iNews TV, Minggu, 12 Mei 2024. Karena kan juga waktunya cukup mepet. Kalau jadi, uji coba itu akan dilakukan tanggal 2 Juni, lanjut pria yang juga menjabat sebagai CEO Bayangkara FC. Saat ditanya negara mana yang berpotensi dijadikan lawan uji coba, Sumarji mengaku masih mencari negara mana yang bersedia menghadapi skuad Garuda. Kita juga lagi pikirkan lawan mana yang kira-kira bisa datang ke sini, Indonesia. Setelah itu baru kita tanggal 6 lawan Irak dan 11 melawan Filipina, tegas Sumarji. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga juga mengonfirmasi, laga uji coba yang mempertemukan Timnas Indonesia kontra tim kelas dunia tidak mungkin digelar tahun ini. Sebab, jadwal padat menaungi Timnas Indonesia hingga akhir tahun ini, terlebih jika skuad asuhan Shin Tae-yong lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga akhir tahun ini, tercatat ada 4 periode FIFA Matchday, yakni Juni, September, Oktober dan November 2024. Juni 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina. Selanjutnya pada September, Oktober dan November 2024, Timnas Indonesia akan melakoni laga-laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nova Arianto pamit temani Shin Tae-yong di Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arsitek Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan tidak akan menemani Shin Tae-yong sebagai asisten pelatih di Timnas Indonesia pada lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang kembali bergulir pada Juni 2024. Pasalnya, pada periode yang sama, Nova Arianto tengah menyiapkan Timnas U16 Indonesia menatap Piala AFF U16 2024. Rencananya, Piala AFF U16 2024 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, mulai bergulir pada 21 Juni hingga 4 Juli mendatang. 2 venue yang menggelar Piala AFF U16 2024 adalah Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Masih lihat situasi karena jadwal bentrok di awal Juni, ucap Nova Arianto kepada awak media. Di awal Juni saya sedang menjalani persiapan untuk Piala AFF U16. Kemungkinan saya minta izin untuk fokus di U16, sambung Nova Arianto. Sementara itu di Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menyisakan 2 pertandingan. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat.
Tiba di tanah air pada Sabtu, 11 Mei 2024, usai bertugas dengan Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto langsung bertolak ke Yogyakarta untuk memimpin pemusatan latihan, TC, Timnas U16 Indonesia. Kami akan masuk ke persiapan khusus, taktikal, kata Nova. Ada 34 pemain termasuk pemain diaspora yang masih bergabung. Kami akan mengerucutkan mereka sebelum Piala AFF, sambung pelatih berusia 44 tahun itu. Dia menambahkan bahwa status tuan rumah di Piala AFF U16 2024 menjadi motivasi tersendiri bagi Timnas U16 Indonesia.